Oke, hatur nuhun Kak Pak Ketua Yayasan, moderator ongkoh, materi ongkoh. Berarti amplopna dua. Oke, hatur nuhun oke Kak. Guru urang sadayana tos siap si materi ka urang dina dua. Kedua iya panggitannya. Luar biasa rekan-rekan. Jadi alhamdulillah Buya dengan kemarin satu kali pertemuan saja sudah terlihat antusiasnya anak-anak Buya semuanya ya. Mana terlihat dengan omset meningkat dan jumlah yang ikut coaching itu bertambah lagi. Berarti benar-benar kubuya digebreken teh benar-benar orang mulungan anak lebih loba berartinya. Atur nuhun. Kita tadi yang geura jam 8, aduh di kamari berenang. Yang geura poe malam rebo nih asalila gitunya. Sesuatu yang ditunggu-tunggu teh ge. Ditungguan mah asalila gitunya. Sono banget gitu ke guru orang sadaya. Atur nuhun. Oke, rekan-rekan semuanya tadi dari materi Pak Dadang ya. Sambil ngopi dulu ya rekan-rekan. Yang mau ngopi silahkan tong tegang teing. Oke, yang mau ngopi, yang mau makan cemilan ya. Oke, tong tegang teing ah. Oke, tong tegang teing ah. Tenang we, bari ngerokok, bari ngopi. Padang sam, tenang we. Pas bokir, biasa kopi nu kental teh geningan. Itu nuhun ya rekan-rekan. Oke, eh, 1/3 kita gerak, 2/3 gagah jeung bunga. Eta. Jadi materi daripada dang balusan ya dari A sampai Z. Nah, kan katangkap kuang mah eta tah. Hiji 1/3 gerak, tapi hasilnya 2/3 gagah jeung bunga yang akan menjadi ulasannya. Kemudian juga apa artinya? Berenang. Naon artinya teh 1/3 kerja keras, 2/3 gagah jeung bunga. Artinya itu adalah start di awal. Rossi ya, si Rossi itu balap dunia. Kenapa dia selalu memenangkan event? Ya padahal motornya sama Ducati ya, sama CC-nya, sama ahlinya, sama segalanya. Tapi kenapa Rossi ini selalu memenangkan? Ternyata rahasianya itu tadi curi setar. Jadi setar di awalnya kuat gitunya. Jadi tenempo jalan, tenempo nanaon, pokoknya setar di awal teh geus we. Sakemampuan ya, sekemampuan dikerahkan dina awal setar sehingga pembalap tersebut sering dapat menang ya rekan-rekan. Nah, itu salah satunya kompetisi di luaran sana. Nah, jadi kuat di awal. Ya, kalau kuat di awal tinggal menikmati hidup setelahnya kita melakukan. Oke. Ang terinspirasi ya dari yang namanya awal waktu dalam melaksanakan sholat. Ya, begitu ada orang anu dugcil. Begitu Allahu Akbar, dia ke masjid dan dia sholat. Sholatnya anggap saja 5 menit. Itu start di awal. Sehingga orang tersebut mempunyai waktu dengan tenang. Ya, tenang itu bukan artinya lelet rekan-rekan. Tenang itu sama dengan kuat. Ya, awal waktu melakukan apa perintah. Sehingga orang tersebut punya waktu 3 jam kurang 5 menit. Nah, itu karena startnya di awal. Kemudian ada juga orang yang sholat di tengah-tengah waktu. Anggap saja jam 2. Ya, maka dia punya waktu untuk mempunyai ketenangan. Ya, hanya 1 jam kurang 5 menit. Dan ada orang yang mengakhirkan sholat. Ya, baru 1/4 jam lagi sudah asar. Maka dia sangat kurang menikmati waktunya. Nah, makanya ada kalimat ya, fawailul lil musholin aladinahum an sholatin sahun. Sesungguhnya narakawel kernu sholat. Kebayang rekan-rekan narakawel nu sholat weh menang naraka. Ya, yaitu yang mengakhirkan berarti. Yang mengakhirkan di sini, nah, kenapa saya presentatif dari sholat rekan-rekan? Karena sholat itu bisa di apa ya? Bisa diartikan dalam segala kehidupan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan berarti di awal. Contoh,
Nih, kalau pengen 1/3-nya kita kerja keras, tapi 3/2/4, 2/3-nya kita kerja bunga. Contoh kecil saja rekan-rekan. Yang ini kadang-kadang tidak jadi prinsip ya, padahal itu prinsip. Di mana sekarang itu malam Rabu. Nah, ada orang yang di hari Kamis, ya di hari Senin itu sudah order produk. Begitu di hari Selasa udah dibayar produknya. Jadi di malam ini orang tersebut punya kekuatan 6 hari kerja dengan tenang, artinya tenang itu kuat, dan keberhasilannya dijamin 99% berhasil. Karena orang tersebut mempunyai waktu yang luas untuk mengerjakan apa perintah ilmu. Nah, ya, nah, luaran sana ada yang nggak ada di grup ini mah ya. Kemudian ada orang yang order di hari Senin, ya, tapi bayarnya di poe Jumaah. Anggap saja itu di pertengahan ya. Nah, itu bakal mendapatkan waktunya cuma 3 hari. Ada lagi juga orang yang belum order sudah, tapi pembayarannya di minggu berikutnya atau belum order sama sekali. Nah, ini akan menjadikan tolak ukur di mana yang startingnya itu benar-benar itu akan jadi pemenang. Makanya 1/3 itu kekuatan di awal, 2/3 itu cara kerja yang bahagia. Betapa bahagianya orang yang sudah lunas gitu ya. Betapa bahagianya orang yang sudah mendapatkan produk. Ya, orang tersebut akan 6 hari kerja, kebayang nggak? Itu dengan leluasa menawarkan produk karena sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan waktu. Nah, itu ya rekan-rekan semuanya. Di sini insya Allah semuanya di awal waktu. Karena awal itu menentukan. Ya, awal itu menentukan. Sebaiknya sholat wali, ya, walinya yang sholatnya wali nih, bukan kita. Kalau tidak punya niat, itu tidak akan diterima. Walaupun niat itu bukan di dalam sholat, kan gitu. Tapi niat ini menentukan diterimanya sholat. Nah, artinya berarti kembali lagi disetar di awal. Apa yang harus kita lakukan di minggu pertama? Makanya kita di momentum coaching 12 kali pertemuan. Jadi persiapan di awal nih kita harus benar-benar dulu ya. Ya kalau yang sudah ya sudah ya rekan-rekan. Jadi mulai minggu depan berarti ya, yang sudah ya sudah. Itu kita minggu depan rekan-rekan semuanya, baladaang semuanya kita start di hari Senin, order produk, Selasa beres, oh malam Sabtu kubuya dikepregeut. Maka ayah nu menang satengki, ayah nu menang 5 karung, ayah nu menang satrek, ayah nu menang 5 puso. Ya, nah seperti itu ya rekan-rekan bahasa Ang seperti itu. Jadi sekali lagi awal waktu, start di awal, curi start, kekuatan kuat di awal itu akan menentukan hasil di kemudian hari. Jadi makanya yang tidak akan kembali itu adalah 3, 1 adalah waktu, kemudian adalah 2 kesempatan, dan 3 adalah ucapan. Nah ini yang kita harus benar-benar pupuk di awal waktu. Hanya 1/3 rekan-rekan. Ya hanya 1/3, bukan 3/3, hanya 1/3. Jadi seandainya 12 tahun, 12 bulan itu 1 tahun, kita di 1/3 ini kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, maka kita akan jadi pemenang di 8 bulan kemudian. Oke, nah itu ya kunci nih, kunci ya, kunci. Ya, kunci di kemenangan 2024 bulan dari mulai sekarang. Ya, untung makanya Buya cari start dulu 1 bulan karena untuk menertibkan dulu niat. Oke, untuk menertibkan dulu niat. Oke, niat itu sesuatu hal yang luar biasa. Orang itu tergantung sama niat. Maka orang itu akan larut di dalam niatnya. Nah itu ya. Jadi kembali lagi dimulai start nih. Ya, sudah sekarang alhamdulillah lah 80% udah mulai bagus nih. Nanti rekan-rekan semuanya di minggu depan itu sudah mulai awal waktu. Jadi begitu Buya ngagebregen momentum, ngagebregen dimensi, orang sekuat tenaga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu ya. Nah, jadi awal waktu. Kemudian juga apa yang harus kita kerjakan sebagai jadi pemenang, memenangkan 2/3 kehidupan.
Kembali lagi tadi kalimat perencanaan. Niat itu sama dengan perencanaan. Ya, oke. Niat itu sama dengan perencanaan. Kembali lagi, ya. Kalau sholat tidak pakai niat, itu nggak diterima. Segala sesuatu yang baik apapun, kalau tidak adanya perencanaan, maka hasilnya tidak maksimal. Itu minimal-minimal acan. Tuh. Makanya rekan-rekan sekarang kemarin yang disampaikan oleh Buya yaitu habaan mansuro. Jadi jam 11 itu terjadi habaan mansuro, peluburan sel. Ya, bahwa Edi Suwandi hari ini, bahwa Pak Bokir hari ini, bukan Pak Bokir di jam 4. Ya, oke. Jadi bahwa tes Sriyanti hari ini itu bukan di jam 3.34, itu bukan yang ini lagi tubuhnya. Sudah terjadi habaan mansuro, dan yang jam 3.30 kita jadi hokal ahor atau hokal jadid atau hokal anhor atau manusia yang sempurna atau juara. Nah, tidak ada yang semuanya hancur rekan-rekan kecuali otak sama jantung kemarin. Nah, yang tidak akan hancur itu adalah energi. Nah, energinya apa? Yaitu sudah kita melakukan perencanaan di awal waktu. Bahwa besok saya akan kemana, saya akan tuju siapa. Nah, itu sudah mulai direncanakan sebelum jam 11. Ya, jam 11 malam nih. Jadi, eh, semuanya yang ada di sini, begitu nanti sudah selesai Buya menyampaikan materi yang kemarin dan sekarang, itu apa yang harus kita lakukan di esok hari. Saya melakukan tiga selanjutnya kemana, saya akan prospek jaringan kemana, dan apa yang saya akan jual besok seperti apa. Lakukan dulu yang namanya perencanaan. Baru besok kita melakukan apa yang kita rencanakan. Kenapa harus seperti itu? Karena kita tidak tahu besok akan seperti apa. Besok apakah ada hujan, besok apakah ada kegiatan lain yang tidak direncanakan. Banyak sekali rekan-rekan. Ya, karena kehidupan ini tidak lepas dari tantangan, halangan, dan gangguan. Siapa tahu ya. Tapi kalau sudah orang yang merencanakan, pasti orang itu akan melakukan. Ya, baik di awal atau di akhir. Yang penting kita melakukan. Sehingga momentum ilmu itu ya setiap hari kita lakukan tanpa terkecuali. Yaitu bagi orang-orang yang selalu merencanakan di malam hari. Jadi kekuatan awal itu paling dominan ya. Sekali lagi, kenapa kekuatan awal itu paling dominan? Hanya 1/3-nya saja, rekan-rekan. Oke, janji saya kepada rekan-rekan semuanya akan menerangkan atau menyampaikan izin kepada Buya ya, ingin menyampaikan janjian kepada rekan-rekan yaitu ada yang disebut ilmu pamungkas Prabu Siliwangi. Merinding kayak gitu loh. Fungsi syariat ya Pak Bokir ya. Ya, harus disampaikan menurutnya gitu. Jadi ayah ilmu pamungkas Prabu Siliwangi. Ya, disebut Prabu Siliwangi itu rekan-rekan semuanya itu adalah bukan nama orang ternyata. Ya, Siliwangi itu hanyalah nama gelar seperti Hamengkubuwono I, II, III atau Pakubuwono I, II, III. Ya, orang yang bisa mempunyai gelar tersebut tentunya mempunyai persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Ya. Oke, Buya bilang bahwa yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi di Nusantara ini adalah sebanyak 9 orang. Itu menurut data Buya. Tapi menurut data Aang berbeda dengan data Buya. Ya. Data Buya menyatakan bahwa yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi di Nusantara ini 9 orang. Berbeda dengan menurut Aang. Kalau menurut Aang itu ada 10 orang. Ya. Sekali lagi, kalau menurut Buya itu ada 9, kenapa berbeda ya? Ya, kenapa berbeda ya? Kalau mau jawabannya silakan WA ke Aang ya. Siapa yang ke-10? Saya tahu. Ya, menurut Buya itu 9 orang, tapi menurut Aang 10 orang. Oke, kalau mau siapa tahu ya, silakan WA ke HP Aang. Oke. Apa yang disebut Siliwangi? Ya, Siliwangi itu asah, asih, asuh. Ya, Siliwangi itu silih wawangian, silih sengitan. Ya, kekuatan orang tersebut, ya, kekuatan orang tersebut ternyata dari wewangian. Apa itu wewangian? Itu adalah
pucuk pangjunjung, kemang panyanjung, buah bunga jenulan, jenulan linu. Jadi seorang Siliwangi itu Kang naon. Ternyata Prabu Siliwangi sampai hari ini tidak punya musuh. Ya, tidak punya musuh rekan-rekan semuanya. Prabu Siliwangi tidak mempunyai yang namanya anti golok. Prabu Siliwangi tidak mempunyai ilmu yang namanya kebal senapan. Ya, Prabu Siliwangi tidak mempunyai anti teluh. Ya, tapi Prabu Siliwangi tidak ada satupun yang mau menyantetnya, tidak mau yang apa eh, membabi buta dengan pedang dan sebagainya. Karena apa yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi ini adalah satu kata, banyak memuji sesama manusia. Habluminallah memuji kepada Allah, habluminanas memuji kepada manusia, dan hablumina alam memuji kepada alam. Itulah yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi. Makanya Siliwangi tidak akan mati. Apa namanya? Yaitu semangatnya. Kita sewesiwi Pajajaran rekan-rekan. Ya, Pajajarannya sudah berakhir 700 tahun ke belakang. Maka kita adalah sewesiwinya. Ya, atau yang disebut genetikanya, atau yang disebut turunannya, yang bagaimana, yang selalu memuji kepada setiap orang. Kalau bisa 60 hari kerja, kita bisa memuji ke setiap orang di sekeliling kita, maka kita berhak mempunyai gelar Siliwangi. Nah, ya, nah itu rekan-rekan. Ternyata ilmu pamungkas Prabu Siliwangi itu adalah satu pujian. Ya, satu pujian, muji kepada Allah Subhanahu wa taala, muji kepada manusia, dan muji kepada alam. Sehingga yang mengagem ilmu Siliwangi pasti selamat, dunia kebuka, akhirat kecekal. Nah, kita aplikasikan ilmu ini rekan-rekan kepada PJL-PJL kita. Ya, kepada pada pasien-pasien kita, kepada klien-klien kita. Kita kekuatan pujian kita ini sangat dahsyat sekali daripada obat, rekan-rekan. Satu, kemudian kita lakukan kepada satu pendahulu kita. Dua juga yang namanya kepada yang mengikuti kita, atau bahasa Inggrisnya itu downline. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Take and give antara saling puji dan puja, ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau seperti itu, initna bari cicing lempangna tengah lengkah, tinggal muji. Muji pasien, muji jaringan, itu yang kita lakukan setiap hari, sama dengan kita memuji diri sendiri, sama dengan kita memuji Yang Maha Kuasa. Itulah ageman Siliwangi yang harus kita lakukan sebagai Siliwangi tersebut. Makanya jangan berpikir banyak jaringan seperti apa. Ya, rekan-rekan mungkin berpikir, karena Buya itu sampai 150 pasien, rekan-rekan. Ya, dengan kekuatan pujiannya beliau terhadap pasien, dari mulai pasien yang terendah sekalipun, sampai menengah, dan sampai yang jet set, itu sampai hari ini menjadi saudaranya beliau. Nah, juga jaringan-jaringannya, dengan situasi jaringan seperti apapun rekan-rekan. Ya, sa goblok-goblok naon wae gitu. Punten rekan-rekan. Tapi selalu kita dipuji oleh beliau. Benar nggak rekan-rekan? Sehingga sampai hari ini kita tidak mau jauh dengan beliau. Ya, nah ini kekuatan pujian. Kalau tidak mau ditinggalkan sama downline, kalau tidak mau bertengkar dengan downline, ya jangan lupa pujian. Itulah kekuatan dari Siliwangi. Ya, kemudian juga kalau tidak mau berpisah dengan yang namanya PJL, sehingga PJL itu akan menjadikan fanatik terhadap kita. Satu kata, pujian. Mungkin itu Pak Dadang, prolog dari Aang ya, nanti akan dikupas tuntas ya. Yang jelas tadi, kalau menurut Buya itu 9, menurut Aang itu 10. Perbedaan, ada perbedaan dengan Buya nih. Ya, ada perbedaan dengan Buya, kata Buya 9, tapi kata Aang 10. Kalau mau yang tahu yang 10 silakan WA ke Aang ya. Oke, hatur nuhun kepada moderator dan hatur nuhun kepada rekan-rekan semuanya. Kita santai, serius juara ya rekan-rekan. Siapkan kopinya, siapkan apa dan sebagainya, jangan sampai tertidur. Ya hati-hati, yang lagi perjalanan tolong berhenti dulu, yang lagi di PJL kita nyahkan dulu sebentar untuk menerima apa yang akan disampaikan momentum dari guru kita semua, Buya Agus Muslim. Kembalikan dulu ke MC yang sangat luar biasa. Ditutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.